Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang terakhir, video yang ketujuh dari seri pelajaran dengan judul Apa yang dibutuhkan jemaat. Yesus yang adalah Tuhan tahu segala macam daftar yang kita butuhkan, dan Dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Hari ini kita akan melihat, mencermati judul kecilnya adalah ketika kita berkata, aku butuh berkat yang terbaik dari Tuhanku. Saudara, kita tahu, kita sadar, setiap kita selalu membutuhkan yang terbaik di dalam hidup keluarga kita. Bahkan berkat yang diberikan oleh Tuhan yang semuanya baik pun, kita kepingin tahu yang terbaik untuk aku sesungguhnya yang apa Tuhan. Oleh karena itu, jangan Anda tidak mengecek keterangan saya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mari siapkan firman Tuhan, Alkitab saudara, catatan, alat tulis saudara, sehingga seusainya kita belajar bersama, saudara bisa mempelajarinya untuk direnungkan kembali. Kita melihat lebih dulu Matius pasal yang ke-16 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, sebuah pelajaran peringatan yang sangat berarti buat saudara dan saya. Ketika saudara mungkin berjemaat di sebuah gereja, di mana mungkin Anda mendapatkan pengajaran yang berbeda dengan firman Tuhan ini, segera merenung, berbalik dan bertobat. Kenapa? Karena ketika ayat 26 ini tadi dikatakan, dia berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mungkin firman Tuhan ini yang kau dengar bertolak belakang dengan khotbah yang biasa saudara dengarkan. Kenapa? Karena Anda biasa mendengarkan hampir selalu pendeta-pendeta yang berkhotbah di gereja saudara selalu berkata bahwa sukses, bahwa kaya itu adalah penting. Nah saudara, ternyata ini bukan sesuatu yang penting buat Tuhan Yesus. Walaupun itu juga adalah berkat yang Dia sediakan. Dia tidak menekankan bahwa berkat yang terbaik untuk hidupmu, hidup anak-anaknya, hidup saya dan keluarga saya, itu adalah berkat yang jasmani yang berkelimpahan. Bukan itu. Tetapi Dia justru menekankan
adalah keselamatan di dalam hidup yang kekal. Itu yang terbaik untuk hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Bukan jasmani. Seperti yang seringkali didengar oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Seakan-akan sebagai bukti hidup benarmu, engkau akan diberkati berkelimpahan anak cucumu dengan berkat jasmani. Engkau akan dijadikan kaya dan lain sebagainya. Yesus Tuhan tidak pernah menekankan khotbah yang demikian. Walaupun dia adalah Tuhan dan Bapa yang masih menyadari bahwa kebutuhan jasmani itu saudara dan saya masih kita perlukan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Namun dia tidak pernah berkata yang demikian. Dia justru memperingatkan kepada saudara dan saya lewat Matius pasal yang ke-6. Saudara, mari kita lihat. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, lihat, Yesus yang adalah Tuhan itu konsisten dengan nasihatnya dia. Dia tidak menekankan bahwa saudara harus kaya berkelimpahan sampai memiliki dunia dengan segenap isinya. Tidak. Tetapi dia menekankan supaya saudara dan saya memiliki nama yang ada di dalam daftar kerajaan sorga. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan oleh karena kasih karunia-Nya. Itu yang lebih penting dibandingkan dengan kita mendapatkan berkat secara jasmani. Kenapa? Karena berkat secara jasmani itu bisa merubah karakter dan hidup seseorang yang dulunya ketika dia masih miskin, dia menjadi orang yang setia, takut dan taat kepada Tuhannya. Tetapi ketika dia menjadi orang yang kaya, mungkin ketakutan dan kesetiaan kepada Tuhannya itu bisa menjadi semakin luntur dan dia mundur imannya daripada yang sebelumnya. Oleh karena harta benda ini berbahaya. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan memperingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Supaya ketika nanti kita pulang, ketika menghadap kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Dia, dan kita boleh menjadi kumpulan-kumpulan domba-domba yang diselamatkan karena kita memiliki harta di sorga. Saudara, kalau saudara buka di Matius pasal yang ke-25, mulai ayat ke-31 sampai 46, pembacaan yang sangat panjang. Ini adalah firman Tuhan yang sangat dikenal oleh semua orang Kristen. Jadi saya tidak perlu bacakan, saya cuma ingin mengulas sedikit. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu akan tahu, saudara. Di situ judulnya adalah penghakiman terakhir. Firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi firman Tuhan ini dibuka oleh Tuhan untuk manusia secara universal, baik agamanya Kristen, Katolik maupun agama yang lain, asalkan manusia itu adalah umat ciptaan Yesus Kristus Tuhan. Tuhannya cuma satu, yaitu Yesus Tuhan yang Maha Esa. Dia pencipta seluruh bangsa.
Dia berkata demikian di dalam ayat ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, dikatakan kalau nanti Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya, dia akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian dia mengumpulkan semua bangsa. Artinya semua manusia yang diciptakan oleh dia itu dikumpulkan oleh dia. Mereka harus dihakimi, diadili menurut perbuatannya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti seorang gembala, dia akan memisahkan antara kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Nah saudara, bacaan firman Tuhan ini tidak ada syaratnya, atau yang disyaratkan oleh Tuhan Yesus bahwa ini hanya untuk orang Kristen. Kemudian orang Kristen, orang Katolik dipisah kambing dan domba, tidak ada. Tetapi ini, bacaan ini diperuntukkan untuk manusia secara universal. Warna kulitnya apapun, agama keyakinannya semuanya dikumpulkan oleh dia. Maka semua bangsa akan dikumpulkan oleh dia. Dan seperti seorang gembala, dia akan memisahkan orang yang dikumpulkan, bangsa yang dikumpulkan menjadi dua bagian. Di sebelah kiri adalah kambing, di sebelah kanan adalah domba. Saudara, bagaimana caranya dia memisah? Terus kemudian memberikan kelompok, di kelompok kambing yang tidak diselamatkan, tetapi yang akan dihukum di api neraka. Ini kemudian kelompok domba yang diselamatkan, yang bakal masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana? Di dalam bacaan ini jelas dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa yang masuk dalam kelompok domba itu adalah, coba saya bacakan supaya jelas. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, domba ditentukan oleh Tuhan berdasarkan sikap perilaku mereka kepada sesama yang lain ketika orang ini masih hidup. Dia katakan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Berarti adalah orang yang pada saat hidup, dia mau berbagi kasih dengan harta bendanya untuk sesama yang lain yang menghadapi kesulitan. Yang lapar dikasih makan, yang haus dikasih minum, yang telanjang dikasih pakaian. Itulah domba.
yang dia katakan, apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, apa yang kau lakukan kepada sesamamu manusia itu tadi, engkau sudah lakukan kepada aku yang adalah Tuhan, yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Ayat 40, maka kelompok orang-orang yang demikian ditaruhlah oleh Tuhan Yesus di sebelah kanannya, yaitu kelompok domba yang akan diselamatkan di dalam hidup kekal di surganya yang mulia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, ketika ada banyak rakyat, khususnya di tengah-tengah COVID-19 ini tadi, yang menderita, mereka tidak lakukan apa-apa. Paling-paling cuma ngajak doa bersama secara nasional. Tidak membagi-bagikan kasih. Itu dikelompokkan oleh Tuhan sebagai kelompok kambing yang ditaruh di sebelah kiri. Demikianlah lewat bacaan ini, menurut bacaan ini, Yesus yang adalah Tuhan mengelompokkan antara kambing dan domba. Sehingga berbahagialah engkau, siapapun kau orangnya, apapun agama dan keyakinanmu, baik Kristen, Katolik maupun yang bukan, yang di dalam hidupmu engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian, ketika engkau mengetahui tetangga kiri kananmu, lingkungan sekeliling sekitarmu menghadapi kesulitan hidup. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Maka bersukacitalah ketika engkau berkata, aku butuh Tuhan berkat yang terbaik untuk keluargaku dari engkau. Maka dia menyediakan berkat yang terbaik bagi keluargamu, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Karena ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Dan ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Maka engkau adalah kelompok yang aku taruh di sebelah kanan, yaitu kelompok domba yang akan aku selamatkan di dalam hidup kekal dalam kerajaan sorgaku yang mulia. Itulah berkat yang terbaik yang aku berikan di dalam hidup keluargamu dan hidup keluarga saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lewat judul yang akan datang. Haleluya, amin.